Halo Mbak Satya, Mas Bari, gimana kabarnya Halo Mas? lagi, Api, Mas Tapi Api. ya, biasanya kalau ketemu Mbak Satya ini susahnya minta ampun. Kalau nggak ada PSBB, kalau nggak ada COVID ini susah dipanggil jadi narasumber. Mungkin Mas Bari juga sama ini. Harus sibuk Susah ya, Mas Mbak? Bari. Ngerubah ngerubah cara kita nih sekarang ya hubungannya Iya, pakai internet ya. Nah, dulu sih betul. kalau mau seminar, workshop tinggal datang ke situ, syaratnya datengin kita, jadi kita sudah Iya, ngelak, nah, gitu kan. betul. Ya ini Sekarang akhirnya harus seperti ini. kita semakin bergantung sama teknologi dan internet ya, Mas ya, Mbak ya. Betul banget. Baik, Tidak terpikirkan. jadi ini adalah seri yang kelima Mbak Satya, Mas Bari. Kemarin kita udah melakukan webinar yang sama gitu dengan tema yang berbeda-beda tentunya. Di materi pertama itu dari Bu Ria, itu tim percepatan pengembangan desa wisata itu menyampaikan terkait motivasi gitu. Kemudian yang kedua ada Pak Husen ya, dosennya Mbak Satya juga ini ternyata. Dua-duanya Mbak Ria, Pak Dua-duanya. Husen. Pak Husen tuh menarik temanya itu menyampaikan tentang imun kemandirian gitu. Jadi bahwa masyarakat desa itu punya modal sosial kemandirian yang luar biasa tingkatnya. Kemudian yang ketiga kemarin disampaikan oleh Mas Sugeng itu terkait pariwisata berkelanjutan. Nah di Desa Wisata Ngelanggeran. Jadi tiga-tiganya ini kalau saya simpulkan beliau-beliau ini menyarankan kepada kita, kepada pengelola desa wisata, pelaku usaha wisata untuk tidak diam gitu ya, tidak mati gaya karena corona ini. Justru adanya COVID-19 ini, adanya lockdown ini, adanya WFH ini bisa menjadi momentum untuk teman-teman pengelola bisa meningkatkan keterampilan, kemudian perawatan destinasi, perbaikan destinasi. Kemudian yang menarik lagi, Mbak Satya sama Mas Bari, ini materi yang disampaikan oleh Pak Desta kemarin, ini berkaitan dengan survei kami dari Desa Wisata Institute. Kita mensurvei beberapa pengelola, ada 70 total pengelola desa wisata, dan kita tanyakan apa sih sebenarnya program yang cukup penting untuk masa pandemi dan pasca pandemi ini. Nah, ternyata pemasaran itu menjadi permintaan cukup besar nomor 2 setelah perbaikan destinasi. Nah, makanya di tengah-tengah acara ngabuburit bareng desa wisata seri kelima ini, saya mengundang Mas Bari Kusuma dan Mbak Satyawi ini untuk bisa berbagi. Jadi intinya berbagi ya Mbak ya, berbagi kepada teman-teman desa wisata yang tergabung maupun pelaku usaha wisata yang mendaftar di forum ini ada 104 orang. Ini yang terpantau sudah bergabung ada 65 orang dan beberapa saya pantau banyak juga desa wisata dari timur ini. Dari NTT, kemudian dari Papua Barat. Nah, ini menyenangkan sekali nih bisa berbagi. Adanya webinar ini bisa menjadi ajang silaturahmi gitu ya dengan teman-teman desa wisata yang lain. Padahal kita jarang bertemu, jarang bisa tatap muka. Akhirnya dengan ada webinar ini kita bisa saling mengenal dan silaturahmi. Oke, ini mau siapa dulu nih yang mau presentasi? Mas Bari atau Mbak Satya nih? Om Bari dulu kali ya. Oh gitu. Oke. Teman-teman sekalian, saya tampilkan mohon izin untuk presentasi. Mungkin nanti dulu kali ya. Mungkin ada ini sebentar ya, apa namanya? Ini Pak. Ya oke. Jadi apa namanya? Seperti yang tadi saya udah Mas Hanif lihat, teman-teman lihat video di situ, itu adalah desa wisata di Ubud, Bali. Jadi itu sebenarnya ada konten vlog yang kalau teman-teman ngelihat mungkin ngelihat video tersebut orang jadi tertarik untuk datang ke tempat tersebut kan. Iya. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya orang bisa datang ke desa kita? Kita harus membuat sebuah konten yang tepat, baik itu konten foto maupun video gitu kan. Nah, apalagi kondisi PSBB seperti ini, semua orang di rumah, semua orang mengakses internet kan. Harusnya nih sebenarnya momen yang pas banget buat teman-teman di desa untuk mempromosikan desa teman-teman di sosial media, karena sama seperti teman-teman lainnya. Jadi kalau misalkan kita sebagai istilahnya travel content atau travel influencer itu tuh pekerjaan kita juga mengenal istilahnya low season dan high season kan. Nah, anggap aja sekarang ini sedang low season gitu. Nah, low season ini apa yang kita harus lakukan sebenarnya sebagai seorang travel content atau travel influencer? Yang paling penting adalah
saat seperti ini adalah kita harus merapikan dulu manajemen file, baik itu foto maupun video, itu merapikan manajemen file-file itu ke dalam hard disk gitu kan. Pasti di sini teman-teman banyak selama saya ke desa wisata kebanyakan teman-teman masih belum banyak yang ngeh pentingnya manajemen backup file seperti ini. Kenapa? Karena itu penting bangetnya. Kenapa? Karena itu adalah bahan promosi kita kan. Nah, bahan promosi kita itu penting kita simpen. Kalau saya simpannya misalkan di external hard disk dan juga di cloud seperti Google Drive atau OneDrive. Nah, itu penting banget. Kenapa? Biasanya kalau untuk yang file-file yang penting dan bagus dan udah layak buat dipublikasiin di cloud itu supaya memudahkan kita untuk sharing. Apalagi kalau misalkan ada teman-teman wartawan yang datang, ada teman wisatawan yang datang, mereka butuh berita, karena mereka kan kebanyakan kalau untuk wartawan datang kan cuma sehari 2 hari dan belum bisa dapat foto bagus kan. Nah, itu kita bisa ngasih materinya, foto-foto kita melalui link yang mereka bisa download. Nah, itu pentingnya manajemen backup. Dan sebenarnya juga pada saat seperti ini juga momen yang pas kita tuh membuat konten, ya kan? Apalagi dengan adanya PSBB kayak gini, minyak harga jatuh, orang nggak pakai mobil semua. Jakarta aja tuh langitnya tuh bagus banget gitu kan. Tapi kalau kita keterbatasannya mau ngambil foto aja, mau ngambil video aja keluar aja udah susah gitu. Tapi kan teman-teman di desa kan pasti nggak terlalu susah kan, asal jaga jarak social distancingnya. Saya rasa sih teman-teman masih bisa bikin konten yang bagus. Nah, di sini saya mau memberikan tips buat teman-teman bagaimana sih kita membuat sebuah konten. Oke, bisa di next, Mas Hanif. Iya, betul, Mas. Jadi kalau saya baca ada terbitan ini sih, laporan dari Singapura, kalau masa pandemi ini di Indonesia itu bakal berakhir bulan September gitu. Jadi masih ada waktu panjang nih buat kita bisa ibaratnya jangan sampai mati gaya lah gitu. Nah, justru itu diharapkan kita bisa untuk produktif gitu ya. Produktif, berkarya, kemudian kreativitas, inovasi. Nah, salah satunya adalah bagi teman-teman pengelola desa wisata, yaitu membuat konten soft selling gitu ya. Soft selling untuk promosi ke depannya. Jadi persiapan gitu. Bukan hanya melakukan kemudian berdiam diri, menonton berita dan menanti ini akan segera berakhir, tapi tidak melakukan apa-apa. Justru kita harus dituntut untuk bisa produktif gitu, berkarya. Nah, monggo Mas Bari mungkin bisa disampaikan bagaimana sih tips dan triknya untuk teman-teman pengelola desa wisata maupun pelaku usaha wisata untuk bisa berpromosi gitu. Ya, makanya kayak saya bilang, apalagi kalau untuk profesi saya sebagai travel photographer dan videographer itu ada masa high season dan low season-nya. Biasanya awal tahun ini sebenarnya low season gitu. Dan apa yang saya lakuin gitu kan? Yang saya lakuin adalah promosi dan terus promosi gitu. Makanya ketika kita memanage file kita dengan baik, kita dengan mudah mencari cepat apa yang kira-kira kita bisa bikin gitu kan. Ini slide-nya ya, biar saya majukan. Oke. Nah, kita tahu creative tourism content itu sebenarnya mencakup landscape, human interest, arsitektur, aerial, culinary kayak tadi gitu kan. Makanya dari dalam satu vlog video itu sebenarnya itu ada semua kan. Jadi orang yang ke sana itu tertarik banget untuk bisa menikmati nggak cuma alamnya, tapi juga ada banyak experience yang ada di desa tersebut gitu. Bisa next lagi Mas Hanif? Nah, yang paling penting ini untuk membuat sebuah foto video ini adalah landscape. Ini sebenarnya orang yang paling laku karena kita tahu sendiri gitu, orang jalan-jalan itu pasti pingin membuat foto di sosial medianya dia atau buat kenangannya dia, ya kan. Nah, bagaimana sih sebenarnya tips memotret alam gitu. Kalau memotret alam tuh sebenarnya simple banget sih kalau menurut saya. Yang paling penting adalah kuncinya memotret alam itu adalah pada masa golden hours. Golden hours itu pagi hari dan sore hari, ya kan. Nah, pagi hari dan sore hari ini
Jadi teman-teman kalau misalkan ingin membuat konten yang bagus, sunrise-an naik ke atas gunung, kayak kemarin di Ngelanggeran itu pagi-pagi kita naik ke bukit, motretin sunrise gitu. Dan Sunrise. sebenarnya intinya dalam memotret landscape itu adalah pagi hari. Nggak penting pakai kamera apapun, pasti Pasti akan cakep. bagus, pasti cakep asal emang cahayanya bagus. Nah, di saat yang memang minim debu seperti ini, yang polusi seperti ini, teman-teman mungkin bisa hunting motret landscape itu pada saat sunrise dan juga sunset sore harinya. Oke, next. Terus juga aerial footage buat teman-teman yang mungkin punya drone itu juga sebenarnya sangat ngebantu gitu. Ngebantunya kenapa? Karena saya menggunakan drone ini biasanya itu bukan menerbangkan drone dengan akhirnya ngambil aerial image kayak Google Maps fotonya, ya kan? Tapi saya terbang rendah, terbang angle di mana saya sulit untuk ngedapetin. Misalkan saya lagi di Bukit 1, ke Bukit 2 kan harus jalan kan. Dengan adanya teknologi drone ini kita bisa menggunakan drone dan mengambil angle yang kita nggak bisa. Terus juga saya suka memanfaatkan fitur panorama. Jadi panoramanya dalam arti kita punya lensa wide, kita ngambil beberapa gambar di atas digabungkan menjadi satu. Jadi bisa punya lensa wide di atas dan akhirnya kita bisa dapat gambar yang dramatis dan bagus untuk objek-objeknya. Kayak di sini kita lihat kan, ini saya ngambil nggak terlalu tinggi dan saya mengambil beberapa angle panorama kan, jadi objeknya kelihatan dengan sangat jelas. Oke, next. Terus juga, nah action dan adventure. Nah, saat seperti inilah sebenarnya teman-teman di desa bisa bisa mengeksplor lagi destinasi-destinasi yang mungkin orang belum banyak tahu di desanya, ya kan? Kenapa? Karena di saat seperti inilah kita bisa cari spot-spot yang bagus, spot-spot yang mungkin belum banyak orang tahu, terus juga yang punya potensi, ya kan? Nah itu sebenarnya bisa kita manfaatkan pada saat masa seperti ini. Oke, next. Nah, terus budaya. Nah, ini budaya nih salah satu yang penting juga, konten foto dan video yang sangat penting juga. Kenapa? Nggak usah jauh-jauh. Saya kemarin itu ngambil pembuatan gula aren. Nah, gula aren ini saya ambil, itu kan sebenarnya kan prosesnya panjang ya gula aren ya. Nah, milenial sekarang belum tentu mereka tahu cara pembuatan gula aren kan. Itu kan termasuk budaya kan. Saya ambil videonya dengan hanya menggunakan smartphone dan saya pasang di Instagram Story, saya pasang di TikTok. Wah, banyak banget yang ngelihat gitu kan. Dan orang benar-benar tertarik banget asal kita bisa mengambil videonya angle secara bagus, 3 detik, 3 detik, 3 detik, dan digabungin jadi 20 detik. Orang jadi, oh ternyata begitu ya gula aren pembuatannya. Itu hanya salah satu contoh kecil kan. Terus juga budaya itu juga sangat penting. Ini apalagi teman-teman dari luar, bule-bule itu juga sangat suka gitu kan dengan budaya-budaya, apalagi dengan adanya festival budaya itu bisa teman-teman menarik untuk datang ke desa wisata tersebut. Oke, next Mas. Nah, terusnya ini kuliner. Nah, kuliner ini gimana sih tips memotret kuliner ini pas banget ya mau buka ya. Lapar. lapar gitu kan, tahu sendiri. Nah, sebenarnya motret kuliner itu kalau saya sih yang penting pencahayaan ini kayak yang ini jadi jangan, kalau permasalahannya ketika kita tahu kuliner tradisional itu rasanya enak banget tetapi di foto susah banget kan, benar nggak? Ya kan, beda Yes, dengan setuju. makanan yang ada di luar negeri, secara tampilan bagus, ngelihatnya udah wah ngiler segala macam, tapi kalau pas kita cobain itu biasa aja kan. Beda banget sama kuliner Indonesia, bentuknya nggak karuan tapi pas dicobain gila, endes banget gitu ya. Nah, Kayak sebenarnya makan ikan asin ya. iya, Motret ikan asin makanya. gimana Om Bari? Wah, aduh jangan ngomongin jam segini. Nah, sebenarnya kayak gitu. Jadi tips sebuah memotret kuliner itu sebenarnya terutama untuk kuliner tradisional adalah seperti di bawah ini. Kita harus lihat yang foto di atas itu sebenarnya pisang goreng
yang di Oh, itu kentang. lambung pakai pakai apa namanya es krim, terus saya ambilin ya timun, ya cabai yang berwarna segala macam. Jadi nggak cuma satu gitu. Jadi saya ngambilnya banyak eh, sekali banyak gitu dengan angle yang colorful gitu kan. Jadi lebih menarik kan daripada kalau misalkan kayak rendang kita close up kayak gimana sih? Hmm. Ya rendang ya begitu aja gitu. Tapi kita tampilkan mungkin ya dengan banyak angle, dengan banyak apa namanya lebih lebih luas. Dan biasanya kalau misalkan saya kalau di ke restoran itu saya ngambilnya di dekat jendela, cahaya masuk, nah saya foto di situ, ya kan, gitu. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana sih caranya apa namanya membuat konten? Apalagi sekarang ini kan sudah zamannya digital kan. Iya. Bikin konten tuh nggak sesusah dulu gitu kan, dan bisa pakai smartphone, bisa pakai mirrorless. Nah, bagaimana sih teman-teman yang ingin memanfaatkan secara maksimal smartphone-nya itu seperti saya bilang ini, kalau teman pilih eh, smartphone, kalau bisa sekarang yang udah ada fitur wide lens-nya. Apa wide lens? Fitur yang bisa ada lensa lebarnya. Nah, terus juga telefotonya. Nah, telefotonya ini biasanya ada fitur-fitur makro, jadi sangat berguna buat motret makanan ya kan. Nah, untuk video cari memang yang 4K, 4K video, jadi bisa nge-save 4K. Kenapa? Karena eh, kita tahu sensor smartphone itu kecil ya, dan kelemahan dari smartphone itu adalah ketika cahaya kurang. Itu cahaya kurang itu pasti noise. Makanya eh, istilahnya kalau foto itu kita RAW-nya adalah 4K 4K video ini supaya besar filenya dan bisa dengan mudah diedit gitu. Terus yang terakhir adalah kalau bisa displaynya juga AMOLED atau Super AMOLED lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita ngedit di smartphone, kalau eh, layarnya masih LCD, itu warnanya pasti nggak karu-karuan gitu. Jadi ini sebenarnya beberapa fitur yang teman-teman bisa manfaatkan dan bisa jadi panduan buat memilih smartphone gitu kan. Terus juga apa namanya, bagaimana tipsnya? Nah, tipsnya itu ketika kita memotret smartphone itu ada kan fitur zoom ya. Jangan pakai zoom karena digital zoom itu pasti dia mengcrop, jadi pecah. Jadi kalau misalkan mau bagus, mendekatlah ke objek gitu, ya kan? Terus mendekatlah ke objek. Terus juga yang paling penting apapun kameranya kita harus tahu dulu komposisi apa teknik fotografi seperti apa. Jadi teman-teman harus belajar lebih dalam lagi bagaimana sih mengambil foto landscape yang baik, bagaimana komposisi fotografi itu seperti apa, gimana caranya ya banyak-banyak ngambil gambar itu sebenarnya. Jadi kita bisa mengasah keahlian dan skill kita gitu kan. Jadi yang penting adalah kita harus belajar dulu teknik-teknik fotografi itu seperti apa. Terus juga yang lain adalah jangan ketika mengambil video itu jangan goyang. Makanya saya biasanya punya apa namanya tripod kecil saya ambil jadi nggak goyang. Karena kenapa? Kalau video itu kalau goyang itu udah harus diambil ulang gitu kan. Itu gagal, orang yang lihat juga kasihan. Jadi cari fitur yang smartphone yang punya stabilizer juga gitu. Jadi kita kita bisa nggak terlalu goyang, terus dibantu dengan tripod ya kan. Iya. Seperti itu. Sama baterai itu pengaruh banget juga sih yang pasti gitu kan. Terus oke, next Mas. Nah, bagaimana untuk vlogging kamera atau kamera mirrorless? Nah, kalau teman-teman yang pengen lebih serius membuat konten, karena kenapa saya bilang konten ini bagus? Buat teman-teman desa wisata, foto eh, biasa aja. Nah, sebenarnya kayak produk foto tuh bisa dijual juga ke turis kan. Ketika kita membuat sebuah foto yang bagus, video dokumentasi yang bagus, itu kita bisa charge lebih ke apa turis, dan itu kita bisa membuat paket kan, ini loh paket kita, atau enggak sebagai bonus gitu kan dengan harga mungkin yang sedikit di up,
tapi bonusnya adalah konten foto, dokumentasi atau video gitu. Nah, sekarang kita ngomongin mirrorless kamera nih buat teman-teman yang ingin lebih serius mendalami dokumentasi foto dan video. Jadi sebenarnya itu ada dua jenis kamera yang punya sensor full frame dan satu lagi micro four thirds. Nah, saya seperti di sini jelaskan seperti apa sih full frame gitu kan. Nah, full frame ini kamera dengan sensor besar, tetapi biasanya fiturnya banyak yang kurang. Dia memang buat kebutuhan yang sifatnya lebih ke low noise-nya supaya nggak terlalu banyak, dan memang kebutuhannya yang buat komersil gitu kan. Tapi kekurangannya memang secara kualitas lebih bagus, tetapi kekurangannya biasanya adalah besar, berat, dan mahal. Sensanya mahal ya. Mahal. Nah, kalau yang kedua adalah micro four thirds. Micro four thirds ini yang saya pakai, mirrorless juga. Dia memang sedikit agak noise kalau digelap, tetapi dia lebih banyak ke feature, terus lebih kecil, terus juga lebih pas lah kalau dibawa buat traveling, dan beberapa tipe tertentu itu sudah bisa buat kebutuhan kerja gitu kan, kebutuhan konten, kebutuhan TVC. Ini jadi teman-teman tinggal pilih sesuai kebutuhan. Tapi kalau pilihan saya untuk kebutuhan travel ini adalah mirrorless gitu. Oke, next. Nah, feature apa yang penting banget itu untuk memilih kamera mirrorless, yaitu yang penting adalah dual IS stabilization. Jadi apa ini? Yaitu di lensa dan di body itu punya stabilizer. Jadi tidak terlalu banyak shake. Dulu saya menggunakan gimbal, tapi sekarang sejak ada dual IS stabilization ini, saya nggak pernah bawa gimbal-gimbal kemana-mana gitu kan. Terus yang kedua adalah baterainya tuh harus yang tahan lama juga, kecil dan ringan, dan bisa 4K 60 fps, itu sih yang penting. Ini mungkin referensi buat teman-teman yang pengen cari kamera buat traveling, ya kan, dan ya itulah seperti itu gitu ya. Oke. Nah, itu kalau ini kamera yang saya pakai, jadi saya biasanya membawa dua body, dua lensa tele dan lensa wide. Saya seperti tadi saya kasih tauin, lensa wide itu adalah lensa buat motret landscape, karena dia sudut pandangnya lebih lebar. Terus juga lensa tele saya menggunakan biasanya buat kebutuhan landscape juga, sama kebutuhan buat motret budaya. Nah, lensa wide ini sebenarnya kepake juga buat kebutuhan ngevlog. Kebayang dong kalau saya pakai lensa lensa bawaannya, lensa kitnya, mukanya nggak muat nih saya nih, udah terlalu bulat gitu ya. Jadi harus lensa wide, jadi pemandangannya harus lebih banyak gitu. Next. Nah, mungkin seperti itu tips ringannya, dan kalau ada teman-teman yang mau nanya, kasihan kalau kelamaan nanti ya nggak ini lagi ya. Ada habis udah buka. Menarik sekali. Ini kontennya cocok banget dengan atraksi yang dimiliki. Kayak tadi Mas Mbari menampilkan foto budaya. Nah, desa wisata tentu nggak kalah gitu. Kalau budaya itu luar biasa desanya, apalagi Mbak Sate yang pernah ke timur ya, pasti menikmati budayanya banget gitu ya. Kemudian kuliner. Nah, kuliner di desa wisata ini unik-unik ya. Misal kayak di desa wisata Ngelanggeran, tempatnya Mas Sugeng ini ada namanya walang goreng gitu. Kemarin ternyata juga baru masak namanya tawon das goreng ternyata. Wow, aku mau coba boleh? Di Ngelanggeran ini makanan-makanan ekstrim. Nah, mungkin tadi cukup membantu sekali ya tips yang diberikan oleh Mas Bari. Oke, teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan, tadi saya udah baca beberapa pertanyaan di chat gitu. Mohon bisa dituliskan di kolom chat, nanti akan saya bacakan kepada narasumber. Ini untuk menyingkat waktu, langsung saja kepada Mbak Satya ya, untuk bisa ayo. Ini Mbak Satya ini cukup menarik juga ini. Sebentar. Grogi aku ditontonin Om Bari. Monggo Mbak Satya, ini terkait strategi promosi digital desa wisata. Oke, thank you Hanif, thank you juga Om Bari, tadi udah pemaparan luar biasa, foto-fotomu selalu ciamik ya. Tidak ada yang lain. Itu
10-20% kalau Per 20% nih. benerannya 3 jam gitu kan. By the way, Iya, Mas betul. Ari juga member Getty Image juga. Jadi foto-fotonya juga harganya mahal sekali nih. Wah, itu Dan biasanya sebenarnya khusus ya. Oke. Dan yang mahal kan Silakan. memang foto-foto desa loh. Jadi sebenarnya kan itu jadi peluang yang bagus buat teman-teman pelaku wisata ya di desa. Fotonya bisa dijual kayak Mas Bari. Dan Nanti di ada Getty sesi Image lain ya ngomongin teman. di Getty Image tuh yang paling laku tuh sebenarnya foto-foto budaya loh dan video Budaya. budaya loh. Oh, iya. Festival itu laku banget dan ketika kita bisa ngejual ke sana itu udah langsung promosinya worldwide. Nah, ini salah satu kekuatan dari desa wisata adalah memainkan event mungkin ya. Kalau bisa menjual event, kemudian fotografer datang, nah desa wisatanya semakin terkenal, gitu ya Mas Bari ya? Bener banget. Oke, kita langsung ke Mbak Satyaya nih, strategi promosi digital. Digital desa wisata. Oke, selamat sore semuanya. Nama saya Satyawini Sidabutar. Sore ini bakal berbagi sama teman-teman soal strategi promosi digital desa wisata. Hanif ngajakin saya sore ini karena memang saya sudah berprofesi sebagai travel blogger selama 12 tahun. Kemudian saya juga lulusan pariwisata STP Trisakti. Untuk bachelornya, halo, ada dosen-dosen saya di sini dan teman-teman mungkin. Halo Pak, ya jadi dan juga punya background sebagai digital marketing strategi selama dulu saya masih ngantor. Kalau sekarang udah sama kayak Om Bari, full time freelance ya Mas, full time tapi freelance. Oke. Oke, next nih. Nah, yang pastinya kita selalu tahu bahwa orang-orang kalau ke desa itu cari apa sih? Pasti carinya experience. Ya kan? Karena kita tahu bahwa desa wisata itu menawarkan wisata yang ramah, wisata yang membuat siapapun yang datang itu jatuh hati gitu. Siapa sih yang nggak senang ke desa? Siapa sih yang nggak senang lihat panorama alam segar gitu? Pasti semuanya juga lebih memilih untuk melihat pemandangan desa dibandingkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit ya gitu kan. Nah, jadi ya kita pasti akan ngobrolin soal apa yang bisa kita tawarkan ke wisatawan agar mereka pulang dengan pengalaman yang baru. Oke, next. Nah, di desa punya banyak sekali selling points. Tadi juga Om Bari udah bahas, di mana kita benar-benar bisa mengkerucutkan ini kepada sesuatu yang memang hanya dimiliki oleh desa dan tidak ada di kota. Misalnya apa? Folk festival dan kuliner lokal dan juga local fabric. Ini adalah 3 contoh dari sekian banyak yang bisa kita fokuskan, apalagi kan memang tiap-tiap desa mungkin nggak semuanya punya khas seperti ini gitu. Oke, kalau misalnya di Jawa udah banyak ya Nif ya, maksudnya desa wisata yang sudah bagus manajemennya, tapi masih ada desa-desa yang belum dikenal, belum diketahui banyak orang, tapi bukan berarti desa itu jelek atau tidak punya nilai jual, gitu kan? Nah, jadi kita akan membahas atau breakdown selling points-nya apa aja sih yang bisa kita jual dari desa kita sendiri. Oke, next. Nah, untuk sebagai masukan atau ide ke teman-teman pelaku pariwisata, terutama desa wisata, ini mungkin ada masukan sedikit dari aku tentang apa aja yang bisa dibikin konten dari apa yang kalian punya di desa. Oke, 1, panorama alam sejuk pedesaan. Tadi udah dikasih Mas Bari contoh-contoh fotonya gitu kan. Kemudian aktivitas harian di desa, ini fotonya waktu di Umalenge, di Bima, Nusa Tenggara Barat. Itu aku diajarin benar-benar dari awal mereka manen padi, kemudian sampai dijadikan beras, aku ikut prosesnya. Dan itu adalah sesuatu yang aku nggak belajar di perkuliahan, aku nggak belajar di sekolah, cuma tahu gambar, cuma nonton video. Tapi begitu kita nyoba sendiri kayak, wow, ini ya ternyata sepanjang ini proses membuat nasi yang saya makan tiap hari. Dan itu suatu hal unik yang orang-orang pasti pengen tahu. Tapi jangan salah, desa tidak selalu identik hanya dengan pertanian. Desa tidak hanya selalu tentang bagaimana menjadi petani, ya kan? Atau bagaimana menanam padi. Tentu saja tidak. Masih banyak hal-hal yang bisa kita tawarkan ke wisatawan. Oke, apalagi budidaya tanaman yang tumbuh atau yang ditanam di desa atau jenis ikan yang ditangkap karena desa wisata tidak hanya di pegunungan ya, tapi ada juga yang di daerah pesisir pantai. Jadi kayak dari mereka diajakin mancing, kemudian belajar jenis-jenis ikan, bahkan kalau bisa diberikan pengetahuan sebaiknya ikan-ikan yang kecil tidak ditangkap, tapi ikan-ikan yang besar untuk mendukung sustainable tourism atau yang semacamnya. Jadi kayak edukasi seperti itu tuh penting sekali buat wisatawan gitu, karena menarik dan mungkin nggak banyak didapat banyak orang dan mereka dapat langsung dari orang lokalnya.
Dan keempat, ada pembuatan makanan atau jajanan lokal. Kayak tadi kan kamu bilang Mas Sugeng bikin apa tadi? Walang goreng? Walang goreng. Walang goreng, ya ampun Tawon enak banget gas ya walang goreng, goreng. ya ampun. Itu adalah sesuatu yang bisa banget kita jual. Orang kan pasti ngernyit ya kalau orang kota apa? Belalang digoreng gitu, terus dimakan sama apa gitu kan. Nah yang kayak gitu justru bikin orang tertarik, tapi bisa loh kita create kontennya nggak cuma foto aja, karena foto kan cuma 2 dimensi ya. Tapi tadi Om Bari udah bikin tuh contoh vlognya di awal sebelum kita masuk ke diskusi, kayak baru pertama kali nyobain ini. Gitu. Oke, kalau misalnya nggak bisa, maksudnya kalian nggak mau gitu ya in frame, mungkin bisa tawarin orang lain gitu kan, atau wisatawannya tapi didokumentasikan dengan baik gitu. Oke, yang kelima pembuatan kerajinan tangan. Pastinya dulu aku diajak Hanif ke desa apa ya, Nif? Yang kita lihat pembuatan belangkon ya, Nif? Di Lari aku. Bejiharjo. Ya, Bejiharjo. Itu dijelasinnya itu bukan hanya cara membuatnya, tapi juga filosofi dari belangkon itu sendiri. Sebagai orang Batak, sebagai asli Sumatera Utara, tentu saya tidak pernah tahu bagaimana sejarah dan budaya pembuatan belangkon ini. Taunya, oh iya, belangkon itu yang sering dipakai orang kalau upacara adat di Jawa. Gitu tok, gitu. Tapi begitu tahu, wow, luar biasa gitu. Dan apalagi kalau misalnya nanti lokal-lokal guide yang ada di desa wisata bisa dibekali dengan pendidikan bahasa Inggris yang mumpuni dan bisa menjabarkan itu dengan bahasa yang ringan, bahasa Inggris yang asik, talkatif, pasti akan sangat menarik sekali untuk wisatawan luar negeri. Oke, kemudian kegiatan anak-anak atau permainan lokal ini iya banget kalau kita pulang ke kampung pasti pengennya main apa nih? Main karet, main halma gitu kan. Dolanan anak. Dan biasanya iya olahraga tapi juga bermain, dan itu biasanya hanya ada di desa. Di kota semuanya udah rata-rata main gadget ya semua anak-anaknya. Jadi ya pasti jadi selling point yang menarik juga. Kemudian filosofi bangunan rumah. Tiap-tiap daerah di Indonesia pastinya punya rumah adat, rumah tradisional, dan bahkan untuk susunan pintu dan jendelanya ada ceritanya masing-masing. Kenapa atapnya begitu? Kenapa jendelanya begitu? Kenapa pintunya kecil sekali gitu? Nah itu tuh bisa banget dibuat jadi konten. Jadi nggak melulu harus foto panorama alam gitu. Rumah aja bisa loh jadi konten. Kemudian apa? Pengobatan tradisional. Ini bukan maksudnya kita ngomongin sesuatu yang di luar gimana-gimana ya, tapi semacam kayak daun-daun apa sih yang biasa dipakai di desa kalau misalnya luka. Kayak kemarin kaki saya kejepit pintu, mama saya langsung ngulek jahe sama jahe merah sama bawang, kemudian ditaruh di kaki saya, ditutup pakai daun. Nah, itu kan sesuatu yang kayak pengobatan tradisional yang orang kayak wow, memang ya nenek moyang kita dulu luar biasa kalau soal meracik ramuan herbal ataupun obat-obatan, dan itu bisa jadi selling point juga. Suasana pesta di desa, aku pengen banget, aku seneng banget ikut pesta adat. Om Bari juga suka banget. Pesta kawin juga kita suka, karena kita bisa numpang makan. Terus kemudian pesta apa lagi ya Mas? Saya kayak setiap pesta. Kayaknya bukan kita deh, lo kayak Loh, kamu kan juga Mas, kan juga gitu sekali ya? Ngambil fotonya, videonya ya kan? Karena disitulah, iya, karena antusiasme orang-orang yang sedang berpesta itulah yang membuat kita kayak wow, kita pengen ya ke desa ini orangnya ramah-ramah, orangnya senang ketawa, senang joget, terus kayak pasti kelihatan mukanya dan itu natural, nggak dibuat-buat. Jadi bagus juga kalau misalnya dibikin konten. Kemudian profil penduduk yang unik-unik ini juga udah pernah dibuat sama Desa Wisata Institute kan, sosok penggerak itu, dan sekiranya bisa kali ya ditularkan ke teman-teman yang lain untuk membuat sosok penggerak dari desa mereka masing-masing. Dan gak harus sosok penggerak yang menjadi pemimpin ya, tapi semacam kayak cerita lucu tentang penduduk. Misalnya Pak Budi, dia senengnya begini, atau tiap hari pasti ngasih jagung sama anak-anak gratis gitu. Jadi kayak hal-hal simple yang sebenarnya bisa dibuat, oh Bapak ini menarik ya, aku pengen ketemu dia kalau ke desa ini gitu. Kemudian local gesture atau local language akan sangat menyenangkan kalau misalnya teman-teman bisa membuat konten dengan kalimat pembuka dengan bahasa daerah masing-masing. Karena itu akan memberikan nilai lebih kepada konten kalian yang tidak dimiliki oleh konten-konten yang lain gitu. Maksudnya oleh orang-orang lain atau penyedia wisata yang lain. Karena kalian memang khas dengan bahasa itu. Dan juga quotes pedoman hidup lokal. Biasanya banyak tuh macam kan. Kalau orang Batak apa ya? Banteng di perantauan tapi kambing di kampung halaman sendiri gitu, atau apapun itu bisa jadi lucu dan bisa di-share juga buat orang lain dan lokal banget. Oke, next.
Nah, untuk sore ini tadi aku sudah diskusi sama Hanif bahwa kita akan membahas beberapa sosial media dari desa wisata yang saya temukan di Google. Jadi kalau kalian mencari Instagram desa wisata gitu ya, 10 desa inilah yang muncul pertama di halaman 1, itu artinya mereka aktif, mereka punya followers aktif juga, dan mereka pastinya sering nih bersosialisasi dengan yang lain. Tapi kita akan lihat bahwa tiap-tiap akun ini berbeda kontennya, dan sebagai mantan digital marketing spesialis, aku mau kasih beberapa review dan juga masukan. Mungkin ada pengelolanya langsung di sini, jangan tersinggung ya, ini kan buat kebaikan bersama. Oke, kita pertama ngomongin desa wisata Gabugan. Ini di posisi 1 tadi. Sebenarnya kontennya udah menarik gitu. Aku tadi scroll banyak, tapi yang bisa aku screenshot yang ini aja, karena dia memberikan info bahwa ada beragam aktivitas yang bisa dilakukan, baik dengan lokal ataupun dengan pendatang, ya kan? Tapi secara fit, secara keseluruhan, dia kurang menarik. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan kualitas fotonya, dan juga kalau bisa dilihat sisi kiri atas, oke, itu saya tahu itu piala dan piagam, dan mungkin kalau saya buka pasti penjelasan itu menang apa, tapi kenapa ya fotonya harus begitu, harus miring? Jadi kayak orang kurang jelas melihatnya. Jadi kita usahakan bahwa setiap kali orang buka akun kita langsung kelihatan jebret gitu ya, rapih, cantik, dan orang jadi berminat buat ngeklik. Oke, next. Nah, aku suka nih desa wisata Sendang Sari, suka banget karena dia di sini sudah memaparkan hampir semua yang dia punya, ya kan? Dia bikin di sini bahwa ada kesenian daerah loh yang dilakukan oleh anak-anak muda. Kemudian juga ada makanan khas. Ini apa? Tempe mendoan kayaknya ya. Mendoan ini. Tempe mendoan, sawit cabai rawit. Aduh, ngiler aku. Terus kemudian ini ada apa ini ya? Ubi rebus, singkong rebus. Kemudian dia juga memberitahu bahwa ada aktivitas wisata di mana bisa river tubing dan juga bisa naik sepeda tuh di dalam air, tapi fotonya dibuat bagus sekali gitu. Jadi orang ngeliatnya juga, oh seneng ya. Jadi good job buat desa wisata Sendang Sari. Oke, next. Nah, desa wisata Tembi ini juga menyenangkan. Waktu aku lihat banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang, mungkin wisatawan ya, karena mereka tidak terlihat seperti lokal, main ke desa wisata Tembi ini. Tapi kekurangan di akun ini adalah dia kurang variatif, karena hampir semua fotonya adalah foto aktivitas saja. Nggak ada foto panoramanya, nggak ada foto apa ya, kerajinan lokal atau makanan lokal, sehingga lama-lama orang juga ya potensinya kurang digali di sini. Jadi orang mungkin agak bosan kalau misalnya melihat feed Instagramnya seperti ini. But you did good job. Nanti dilanjutkan lagi, next. Ini Gunung Rejo, desa Gunung Rejo. Dia juga sebenarnya udah bagus, cuma aku mau ngambil contoh di slide ini bahwa mereka sering banget posting poster. Tapi aku senang karena mereka selalu menyesuaikan dengan hari ini hari apa ya. Karena ada banyak kan, ada Hari Buku Sedunia, Hari Bumi, Hari Harimau Sedunia, Hari Sumpah Pemuda. Tapi alangkah baiknya jika kontennya dibuat jadi konten yang personal gitu. Jadi oke, mengucapkan Hari Harimau, tapi penduduk desanya dong yang ngucapin gitu. Atau bikin fotonya, ya poster boleh, tapi jangan terus-terusan gitu. Kalau ini kan sampai 4 berjajar poster semua gitu. Padahal kan bisa di-create yang lain. Next. Kalau ini bisa jadi nggak? Misal orang lokal, misal jadi Jokowi gitu, atau apa gitu. Oke, next. Nah, ini juga salah satu desa wisata yang aku suka Instagramnya, karena di sini mereka juga rapi. Desa wisata Johor. Sini dia menampilkan panorama alam, kemudian juga dia merepost ini sebenarnya. Ini bukan konten yang dibuat langsung dari desa wisatanya, tapi dia merepost orang yang pernah ke situ dan tag-nya diberikan sehingga orang-orang kayak, wah, aku tahu nih pernah ke sini gitu. Dan kalau misalnya bagus, kenapa enggak gitu kan, di-repost aja. Oke, next. Yang berikutnya ini desa wisata Tanggring. Kalau aku lihat tadi, Nanggring. Maaf ya, Nanggring. Dia juga punya potensi wisata yang luar biasa. Tadi aku lihat bahwa mereka ini mengutamakan hasil dari kambing. Jadi banyak olahan susu kambing, ya kan? Kemudian anak-anak juga bisa diajak untuk jadi semacam educational tour, mengenal
mengenal ternak gitu kan. Menarik, tapi alangkah baiknya jika lebih rapi aja fitnya misalnya. Dan kayak misalnya kolase yang di atas ini, oke dia bercerita yang paling kiri atas, tapi kurang menunjukkan estetik gitu. Jadi miring, kemudian kolase begitu gitu. Nanti aku akan kasih tips gimana cara membuat foto kolase yang menarik untuk di Instagram. Oke, next. Nah, desa wisata Jambu. Ini juga bagus-bagus kontennya, tadi aku lihat desa wisata Jambu ini. Di sini dia cuma koreksi satu aja, bahwa ketika kita memposting video, apalagi videonya versi portrait, jika masuk ke Instagram, dipilihlah thumbnail yang sekiranya cocok dengan ukuran 4x5-nya Instagram, sehingga tidak kepotong tuh, kepalanya kepotong, yang kelihatan cuma giginya gitu kan. Jadi kalau dilihat dari depan agak kurang menarik buat orang, kenapa itu giginya doang. Oke, next. Nah, ini desa wisata Banjarjo. Dia juga kontennya bagus dan dia langsung kasih selling point-nya dia di situ, bahwa dia adalah desa wisata yang menawarkan, ya itu ada langsung bisa kalian baca prasejarah, ya kan, peninggalan sejarah, dan pastinya ini menarik buat orang-orang yang senang dengan antropologi atau arkeologi. Banyak banget fans ya sebenarnya. Namun, kalau dilihat tadi secara keseluruhan, konten dia kurang menarik hanya karena kebanyakan foto pertemuan orang, padahal dia sebenarnya bisa banget nih bikin banyak foto seperti foto pertama. Foto pertama itu, ya itu kan sebagai sesuatu yang mereka jual gitu kan, tapi sayang sekali kok sedikit ya gitu. Dan juga mungkin buat teman-teman, banyak yang nggak sadar bahwa ketika posting video dengan opening black seperti ini, dan kalian nggak milih apapun untuk jadi posternya atau thumbnailnya, tampaknya jelek sekali kalau di feed gitu. Jadi hitam tok blank gitu. Jadi sebaiknya dibuatlah thumbnail dan dipilihlah jadi poster. Oke, next. Nah, kalau ini desa, ini sebenarnya desanya apa ya namanya? Desa, tapi dia menamai, ya dia menamai dirinya Blue Lagoon Jogja. Nah, ini dia tahu bahwa selling point dia adalah lagunnya, sehingga dia posting banyak lagunnya agar orang tertarik ke sana gitu kan. Walaupun ada yang lucu-lucu, ada yang bikin ada tempelan hiu di situ ya, gak mungkin ada hiu di embung gitu. Tapi boleh nambahin dikit nggak? Ya silakan, Mas. Jadi, nah itu tadi menarik tuh contohnya tuh sebenarnya buat sosial media ya. Jadi kayak teman yang di share tadi desa Banjarjo ya, yang ada foto dokumentasinya ya. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa di-share, asal kalau menurut saya ya, taruh di story, benar nggak? Nah, sedangkan di feed utama di sosial media itu, nah seperti ini yang contoh yang bagus. Jadi cari emang foto-foto atau video-video yang terbaik, ya kan, yang orang bisa ngelihat. Kadang orang nggak langsung ngelihat kayak gini ada dokumentasi tuh nggak menarik untuk orang-orang lihat gitu kan. Nah, tapi mungkin kita bisa simpen di IG story sama IG feed-nya, highlight-nya itu bisa kita simpan untuk acara-acara pendokumentasian, tapi nggak perlu masuk ke feed. Itu sebenarnya tambahan aja sih. Soalnya kalau mau ngomongin sosial media nih nggak cukup setengah hari ya. Panjang, makanya kita kayak kita lihat contoh-contohnya. Banyak banget sebenarnya trik-trik sosmed yang bisa keren kayak gitu ya. Betul sekali. Oke, next Nif. Nah, kalau ini desa wisata Brayut ini yang terakhir, dan aku kayak ya ini tadi sebenarnya PR-nya sama, dan mungkin kalau kita lihat di kanan atas itu disayangkan bahwa dia lupa melap kameranya sebelum motret, ya. Jangan lupa untuk melap kamera, jadi biar nggak blur gitu loh. Tapi sebenarnya di bawahnya dia punya banyak aktivitas yang menarik dan juga menyenangkan sih melihat foto-foto orang-orang yang berkunjung, anak-anak gitu ya. Tapi kalau dibikin rapi seperti pojok kiri atas ini, jadi menarik tampilannya, nggak seperti yang tadi di contoh-contoh IG sebelumnya. Oke, next nih. Nah, nanti sebenarnya ada panjang lagi bahasannya, cuma ini hanya satu contoh yang aku berikan untuk teman-teman, bahwa ketika kita menjual sesuatu, kita bukan hanya menjual visual, tapi juga menjual kata-kata. Semakin kita manis berdagang, semakin orang mau datang ke tempat kita ya kan. Gak mungkin ya kita cuma nongko aja gitu. Kalau misalnya di Tanah Abang kan, ya Kak, bajunya Kak, lihat Kak, gitu ya kan, ngomongnya manis. Oleh karena itu, hal yang sama yang kita lakukan di caption Instagram. Aku ngambil satu contoh aja di sini, desa wisata Brayut tadi. Captionnya cuma, pup, keretaku tak berhenti lama, gitu. Terus aku yang kayak,
Oke. Kreatif, tapi kayak kurang ya gitu. Seandainya ini bisa dikembangkan lebih, dikenalkan itu apa gitu. Itu kereta apa dan Iya. beroperasinya setiap hari kah? Jam berapakah? Untuk anak-anak aja kah? Atau orang dewasa juga boleh? Atau apapun itu yang sekiranya jadi informatif gitu. Jadi karena desa wisata ini mau menjual, dia harus informatif. Nah, untuk memberikan contoh yang menurutku bagus untuk diaplikasikan ke teman-teman di desa, selain Om Bari yang tentunya sudah jadi junjunganku sejak lama, ada lagi Mas Anggar. Mas Anggar ini memang sangat senang menceritakan Orang Jogja nih. suasana pedesaan. Yo, Jogja asli, yo, tetanggamu toh. Dan juga Hanif juga, tapi tidak sah kalau menaruh feed dia di sini. Jadi kita pastinya menaruhnya feed orang lain. Ya Nif, rak popo. Iya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman desa wisata kehabisan ide, mau dibikin apa ya foto ini? Mungkin bisa dibikin seperti jadi editorial view seperti ini. Jadi ada fotonya, kemudian ada teksnya, dan ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman Desa Wisata Institute sebenarnya. Jadi sudah ada pelatihannya ya, Nif? Belum. Sudah ada? Belum. Oh belum. Oh, oke, nanti diajarin toh. Nah, next. Ini juga ada Mas Aan namanya, Wong Asli Jogja juga. Aku juga senang dengan setiap cara dia bercerita, dibikin seperti editorial ini, dan mungkin gaya seperti ini juga cocok buat promosi desa wisata, sehingga ketika ada follower baru atau orang-orang yang baru datang, baru follow, mereka bisa ikutan share itu ke IG story mereka, lengkap dengan foto serta short kayak ya short explanation ya, kayak penjelasan singkat tentang apa yang dijual di gambar itu atau di mana itu lokasinya. Jadi orang nggak nanya-nanya lagi itu di mana sih gitu. Kalau bisa sekali shot kenapa enggak? Nah ini makanya tadi aku udah bilang Desa Wisata Institute alias Hanif sudah membuat sebenarnya, dan harapannya teman-teman desa wisata juga bisa ya nanti bikin yang serupa. Gitu. Oke, next. Nah, kalau ini aku memang senang ke desa adat, desa kampung adat ataupun desa wisata. Kunjunganku terakhir itu ke Desa Boti, itu ada di Timur, Nusa Tenggara Timur. Mungkin ada teman-teman NTT di sini, aku say hi dulu. Dan ini adalah salah satu desa favoritku, karena mereka memang sudah dari tahun bahkan 1950-an, 1960-an, mereka sudah digandrungi oleh banyak wisatawan yang ingin melihat keunikan penduduk di kampung ini. Dan aku akan sangat senang membuat cerita, dan pastinya panjang. Setiap aku bercerita desa, fotonya pasti 10. Gak apa-apa dibilang kebanyakan, ya, karena misalnya aku punya banyak konten. Tapi kalau misalnya sayang ya kalau nggak dikeluarin. Ya sayang kalau nggak dikeluarin. Tapi kalau teman-teman mikirnya sayang, mending nanti diposting 2 hari lagi, 3 hari lagi, jadi ada jeda-jedanya juga nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi kalau bisa, ketika kita bercerita tentang desa, kita memberikan banyak foto yang tidak melulu hanya muka orangnya aja. Jadi kayak rumahnya, gelang yang dia pakai, aksesorisnya, atau apapun itu, bahkan mungkin bordiran bajunya, mungkin kalau berbeda dengan yang lain. Itu detail-detail itu akan membuat orang kayak, oh ini yang membedakan desa ini dari yang lain. Kemudian kalau di caption dia, biasanya saya nulisnya bisa sampai 4 paragraf, nggak apa-apa, namanya juga mini blogging ya kalau saya. Dan aku pasti akan memasukkan beberapa bahasa-bahasa daerah yang mungkin buat orang-orang lain nggak tahu. Dan ini pastinya based on interview. Jadi bukan asal saya nulis aja gitu, tapi sudah saya interview langsung. Dan pastinya teman-teman di desa lebih punya banyak pengetahuan tentang ini yang bisa dibagikan buat teman-teman lain. Oke, next. Ini juga desa di perbatasan Indonesia Timur Leste, namanya Duarato. Jadi aku juga senang sekali di kampung ini, dan aku berharap bahwa kampung-kampung di seluruh Indonesia menyediakan nanti fasilitas seperti ini. Sebenarnya sudah ya Nif ya, bahwa wisatawan bisa menginap ya di rumah tradisional atau di rumah warga gitu, untuk merasakan langsung bagaimana ya rasanya tinggal di desa ini. Oke, next. Nah, ini udah masuk yang ke terakhir, biar nggak terlalu panjang. Tips membuat konten desa wisata. Jika tadi Om Bari sudah berbagi tentang membuat foto yang ciamik, yang cantik untuk diposting, kalau keseluruhannya mungkin seperti ini untuk membuat teman-teman lebih rapi manajemennya. 1, membuat content plan atau schedule. Biasanya aku, kalau dulu masih bekerja untuk brand, kita ada konten per hari, per minggu, per bulan, dan itu sudah ditentukan tema-temanya. Dan itu bisa banget kalau misalnya kayak teman-teman, bulan panen, bulan apa sih gitu.
Gimana kalau misalnya di bulan itu kita semua kontennya tentang panen, tapi bisa di breakdown lagi beragam-ragam kegiatan pas panen apa aja sih, mulai dari persiapan panennya sampai setelah panen. Itu bisa jadi konten 3 bulan, ya kan? Iya. Kemudian kedua, foto dan video diusahakan dalam kualitas yang bagus. Tadi udah diajarin juga sama Om Bari bagaimana setting foto, ya video harus 4K kalau bisa, biar bagus, lebih wow dilihat orang, dan bisa diedit dengan beragam aplikasi yang tersedia di handphone kalian, bisa Lightroom, VSCO, Snapseed, Foto, dan lain-lain. Ketiga, aktif di sosial media ini penting buat teman-teman desa wisata karena kalian sedang menjual diri kalian. Ketika kalian menjual diri, kalian tidak hanya menunggu orang menyapa kalian halo gitu, tapi kalian juga harus menyapa yang lain. Tapi bingung mau mulai dari mana? Mulailah dengan orang-orang yang mungkin pernah kalian kenal, datang ke kampung kalian, just say hi, atau kayak tanya apa kabar, dan pastikan sampaikan kalau nanti ada waktu, main lagi ya ke desa kami. Yang seperti itu tuh akan bikin orang oh iya aku jadi kangen ya main ke situ, main yuk gitu. Jadi balik lagi bahwa sosial media adalah media untuk bersosialisasi. Dan keempat, jika ada upacara adat festival budaya, kalau bisa dikasih reminder dari sebulan sebelumnya biar kita bisa datang. Betul Om Bari? Tuh. Kalau misalnya dadakan. Mau nambahin juga, Sa. Jadi kalau teman-teman di desa yang sering kutemuin gitu kan, itu adalah biasanya permasalahannya di konsistennya, bener nggak? Konsisten. Ya, betul. Jadi sekali posting banyak banget, sekali ngilang. Iya. Ya kan? Itu sebenarnya strategi yang salah menurutku. Gini, jadi itu di sosial media tuh menurutku, ku tambahin ya biar agak lama juga, Cid. Jadi yang penting itu adalah konsisten. Nah, konsisten itu sebenarnya itu penting banget. Jadi memang susah gitu kan untuk bisa supaya konsisten. Tapi tips buat teman-teman supaya tetap konsisten, kalau saya itu termasuk orang yang malas update setiap hari sebenarnya. Tapi saya menggunakan bantuan website dan aplikasi, yaitu namanya letter.com. Nah, aplikasi ini atau website ini sebenarnya gratis. Jadi mengkonekkan sosial media kita dari Facebook, Twitter, terus juga Instagram, itu kita bisa schedulein fotonya. Gitu kan. Jadi bisa kita schedule fotonya, dan itu yang saya lakukan ketika lagi nggak ada kerjaan kayak gini. Saya bongkar harddisk, bongkar foto, itu saya langsung schedulein, dan tahu ternyata nggak berasa udah 2 bulan aja itu udah postingan otomatis tiap hari. Gitu. Nah, itu salah satu tips buat teman-teman supaya bisa konsisten. Jadi kayak tadi Satya bilang, di bulan Januari misalkan pada masa tanam, nah kita bisa schedulein itu tentang konten-konten masa tanam. Terus kita bisa schedulein lagi misalkan bulan apa, ya kan? Setelah misalkan kayak gitu kan selalu aktif kan, dan orang akan selalu oh ya ternyata seru banget ya, aktif banget ya. Yang tadinya mungkin lewat situ atau nggak ada rencana liburan, terus tiba-tiba oh lagi musim panen sekarang ya, oh ya udahlah saya kesana nanya segala macam. Nah itu kan jadi peluang kan, bener banget kan. Ya, benar makanya aku bilang sosial media ini sebenarnya panjang banget gitu, apalagi ada Satya juga, ahlinya juga kan. Wah, panjang nggak kelar. Ngomongin sosmed mungkin nextnya kalau kan. Pusing ya. Kita harus di desa wisata ya, Satya. Iya. Izin 2 menit lagi ya, biar bisa ya. Jadi sekalian bisa praktek. Biar bisa contoh lah itu. Ya, silakan dilanjut, Sat. Iya, 2 slide lagi kok. Oke, next nih. Nah, tadi yang ke-6, bikin giveaway dengan hadiah merchandise menarik dari desa atau kontes foto bagi yang sudah pernah berkunjung. Om Bari jagonya kalau bikin giveaway kayak gini ya, gitu. Atau menarik orang untuk ikut posting foto dari desa tersebut. Merchandise-nya nggak harus yang mahal. Bisa aja dikirimkan 1 kilo, misalnya keripik jamur. Hasil langsung dari sana gitu. Dulu aku pernah bikin itu di Instagram, aku ke kampung mana ya, aku lupa saking banyaknya kampung, aku tawarin, ini ada keripik-keripik khas dari sini, kira-kira kalian ada yang mau nggak ya, gitu, dan itu ternyata banyak banget yang mau, dan mungkin itu bisa jadi salah satu cara untuk kalian mempromosikan diri. 7, rajin untuk repost review dari blog atau Instagram yang sudah pernah berkunjung ke desa wisata. Tadi udah ada contohnya ya, bahwa kalau misalnya kita nggak bisa bikin konten kita sendiri, kenapa kita nggak repost, tapi tentu ada etikanya, minta izin terlebih dahulu. Oke, nomor 8, kita bisa ajak kolaborasi anak muda untuk buat konten kreatif dan maksimalkan semua platform.
Jadi bisa bikin YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Jadi nggak cuma di Instagram aja. Kalau TikTok silakan berguru pada Om Bari Kusuma ya. Jago dia. Oke, the last slide ya, the last slide. Semoga nggak bosan. Ini kalau misalnya bingung, stuck, aduh gimana ya bikin caption yang menarik gitu. Aku nggak tahu mau ngomong apa gitu. Ya wes, tinggal bikin gini aja. Kalau misalnya kita bikin carousel foto yang lebih dari satu, kalian bisa cantumkan saja judulnya apa. Misalnya cerita tentang, inilah cerita dari desa kami saat musim tanam sudah tiba. Cukup segitu, tapi kalian kasih foto yang banyak sehingga orang bisa lebih ngerasakan ceritanya lewat foto. Karena foto pasti juga bercerita ya, foto bercerita. Dan kedua, pakailah bahasa Indonesia yang sesuai, EYD, dan bila mau ditambah bahasa atau sapaan lokal biar lebih otentik. Nomor 3, ini trik sedikit bahwa kita bisa pakai prettystripcaption.com jika teman-teman ingin merapikan captionnya biar nggak numpuk-numpuk atau terlalu beradakan gitu. Jadi kalau misalnya ada spasi di bawah, kalau kita ketik langsung di Instagram nggak akan bisa. Tapi kalau pakai itu, nanti jadi rapih susunan paragrafnya. Dan keempat, diawali dengan sapaan atau pertanyaan untuk mengundang interaksi. Kalau kalian benar-benar nggak tahu, bisa posting panorama dan bilang, selamat pagi teman-teman desa semuanya. Bagaimana harinya? Bla 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 bla. Gitu. Ada banyak yang bisa. Dan terakhir, jangan lupa pakai hashtag agar mudah dicari dan unik. Dan semoga itu bisa diserap sama teman-teman ya. 23 slide. Hampir setengahnya itu adalah audit desa wisata, akun-akun desa wisata. Ini menarik sekali. Benar kata Mas Bari ya, ini kalau dijadikan satu sesi, 3 pembicara ini nggak bakalan selesai. 2 pembicara nggak selesai, saya nggak kebagian ini. Oh iya, dia belum ya. Aku lupa ya, kita agendakan untuk Om Bari sendiri, ya, Mbak Satya sendiri, karena ini permintaan Om Bari sih sebenarnya. Kalau bisa 3 orang Mas, biar nggak rame ya. Kita penuhi 3 orang hadir di sini dengan sambil ngabuburit. Kalau teman-teman nggak keberatan, oke. Jadi boleh ya nanti ya. Nanti buka puasa langsung lah, mantap. Oke, Mas Bari, Mbak Satya, ini untuk mempersingkat waktu ada beberapa pertanyaan dari peserta. Tentunya cukup banyak ya, akan saya ringkas. Jadi 3 pertanyaan langsung saya jadikan satu. Mohon dijawab oleh Mas Bari dan Mbak Satya. Yang pertama, bagaimana sih membuat konten foto yang bercerita? Kemudian di antara banyak desa wisata yang Mas Bari dan Mbak Satya kunjungi, itu yang paling menarik dan punya keunikan itu desa wisata mana? Nah, kemudian pertanyaan ketiga, di antara konten yang pernah Mas Bari dan Mbak Satya upload, itu yang berhasil kemudian menggait calon wisatawan itu yang mana? Ada 3 pertanyaan, mohon dijawab dengan ringkas, padat, karena ini mungkin di timur ini udah waktunya mendekati jam berbuka puasa ini. Jadi mohon untuk ini dijawab dengan padat dan bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Mulai dari Mas Bari ya? Om Bari aja lah, jawab semuanya. Kekuatan foto cerita itu seperti apa? Ya, jadi kalau untuk membuat foto yang bercerita sebenarnya, memang mungkin kita pernah mendengar namanya esai foto, ya kan? Nah, memang kalau untuk satu foto aja yang bercerita itu memang kurang bisa mewakili, kecuali itu foto-foto pemandangan atau foto-foto yang sifatnya secara highlight gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mau membuat foto yang bercerita ya, atau kita pengen kayak Satya, itu sebenarnya bisa main-main ke feed-nya Satya, itu foto-foto yang bercerita banget menurutku, dan itu foto esai yang sangat bagus dan dikemas dengan bagus banget gitu. Karena kenapa? Satu foto tuh nggak cukup. Ya kan, satu foto tuh nggak cukup. Jadi kalau di Instagram itu ada istilahnya carousel kan, ada multiplier image, itu kita bisa taruh beberapa foto yang bagus, antara 3 sampai 5 foto. Biasanya sih foto esai itu sampai 8, tapi dipilih the best aja biar orang nggak terlalu bosan, dan pilih yang terbaik aja, yang mewakili aja, dan itu bisa 3 sampai 5 foto taruh di situ, dan bikin caption yang benar-benar menarik, ya kan, yang orang pingin membacanya, gitu. Kalau gue biasanya kalau ngeliat foto Satya, itu gue baca captionnya dulu, habis itu baru gue lihat fotonya, gitu, ya kan. Tapi memang jangan lupa di like, karena orang biasanya kalau di multiply atau di carousel gitu,
apa ya, orang juga jadi agak lupa nge-like-nya kan. Iya. Nah, sebenarnya kayak gitu. Jadi bikinlah foto esai, foto korusel yang bercerita kayak gitu. Kayak mungkin Satya mau tambahin? Apa tadi yang udah sih? Kalau aku Udah. pasti juga kalian mampir ke akun Om Bari ya, itu juga foto-foto yang bercerita semuanya. Pertanyaan kedua, Mas Bari, Mbak Satya. Mungkin Mbak Satya dulu deh. Desa wisata yang menurut Mbak Satya, desa wisata yang pernah Mbak Satya kunjungi itu udah memiliki keunikan belum sih? Kalau di Jawa, kalau bisa dibilang kurang lebih semua sama ya, hampir semua sama. Tapi banyak yang sudah menawarkan sekarang semacam kayak light extreme adventure. Contohnya apa? Ada river tubing, ada flying fox, ada sesuatu yang ekstrim karena aku penggemar ekstrim ya. Dan itu adalah buat orang-orang menarik gitu. Ketika ada atraksi, pastinya orang lebih tertarik dibandingkan kalau cuma foto-foto doang. Gitu. Jadi kalau bisa ada sesuatu yang dibuat, pun spot selfie juga nggak apa-apa, nggak salah. Tapi setidaknya tempatnya dibuat sendiri gitu, maksudnya kayak lebih di-manage untuk tidak merusak keasrian alam desa yang sudah ada. Gitu. Dari Jadi Mas kalau Bari, ditanya apa? ada ini Mas? Ya. Sebenarnya banyak banget desa-desa yang gue suka, dan itu kalau gue sebutin satu-satu juga gue sejujur bingung gitu, karena saking banyak ya. Cuman Satu aja deh. satu contoh yang sebenarnya masih bisa, masa yang kemasannya memang bagus dan memang oke banget menurutku. Salah satunya mungkin teman-teman pernah dengar Werbo kan? Werbo. Kenapa saya bilang itu menurut saya bagus, karena kita untuk akses ke sananya aja udah tracking 3-4 jam kan. Iya. 3-4 jam dengan kita menikmati pemandangan alamnya. Terus sampai di sana juga memang diapit beberapa bukit dan udah ada memang pemandangan yang bagus, terus juga suasananya sejuk dingin, kopinya juga sangat bagus, masyarakatnya juga sangat ramah, kita nginep di sana. Jadi apa ya, itu menurut saya satu paket yang bagus banget sih di Werbo, dan salah satu favorit saya untuk menjadi ikonnya Flores. Kenapa? Karena itu bagus, masyarakat ramah, dan kita tidak langsung datang langsung dapat, oh ini ternyata begini ya. Tapi kita harus jalan dulu, terus juga harus berkorban dulu, berjuang dulu. Perjuangannya. Ya, perjuangannya ada. Nah, ada. Itu. Kalau aku Fatum Nasi kali ya, yang di timur. Ini pada suka ke timur sih. Iya, favoritku sekali kalau Jogja, ada nggak Jogja? Karena desa wisata itu sebagai tuan rumah nih, jadi Jogja nanya. Yang mana ya? Kemarin sempat ke tempatnya Pak Doto, terus juga ke Langeran juga keren banget. Nah itu saya cuma sehari di sana, kayaknya harus lebih lagi deh nih Mas Sugeng sama Pak Doto. Ada ya nih, kan? Apalagi desa wisata Jogja, Mas Satya. Ada yang kemarin kita kunjungi di area Gunung Kidul itu loh. Oh ya, ini ya melihat wayang soda ya. Iya, lihat wayang dibuat dari itu rumput gitu kan, kayak lidi, keren banget. Artinya yang ada ini ya, bisa membuat ikatan antara kita wisatawan dengan desa yang kita kunjungi. Nah itu yang bikin menarik. Kemudian pertanyaan ketiga, ini menarik lagi. Menurut Mbak Satya dan Mas Bari, konten yang pernah dibuat dan kemudian itu berhasil mengundang wisatawan, atau mungkin ada permintaan lah dari follower, Mbak Satya temenin aku ke sana dong gitu. Jadi guide-nya, atau Mas Bari temenin dong untuk jadi guide-nya. Pernah nggak sih? Dan itu konten seperti apa sih, Mbak? Mas? Dari Mas Bari dulu deh. Kalau saya waktu itu pergi misalkan ke Anambas. Orang kan banyak ke Indonesia Timur aja kan. Ternyata Indonesia Barat itu orang nggak banyak tahu Anambas gitu. Nah, ketika saya ke sana ternyata banyak yang bagus, dan itu saya nggak berasa kayak di Indonesia di sana karena semuanya pada ngomong Melayu semua kan. Nah, memang pemandangannya bagus banget, pantainya apalagi gitu kan. Dan ketika saya sharing waktu itu juga sama Mas Giri, sama Mas Budi juga dari Kemenpar. Mas Budi. Kita bikin TVC video promosi wisata di sana, dan akhirnya itu meledak dan orang-orang jadi pingin ke sana gitu kan. Itu sih, bagus sih. Sekarang menurut saya sih video sih, kalau jadi teman-teman desa wisata yang pingin memviralkan tempat wisatanya, desanya, itu menurut saya bikinlah video sekarang, karena video sekarang trennya ke video. Ya, apalagi sekarang kayak abis Instagram aja kayaknya udah dikalahin ya sama TikTok ya.
Ini pengguna TikTok banget nih Mas Potong Bari. video sebenarnya. Dan enak lagi bikinnya, semua orang gampang bikin Ya, bikin betul. video konten di TikTok kayak gitu. Nah itu makanya fokus di video karena itu lebih gampang. Orang apa namanya sekarang waktunya makin sedikit, jadi dia semakin banyak dari video sih saya bilang. Kalau Mbak Satya? Kalau aku kayaknya desa-desa di timur ya yang bikin orang-orang pengen ke sana karena mereka nggak nyangka ada desa seperti itu. Atau mungkin Rote, karena Rote juga kita bikin video promosi pariwisata waktu itu. Banyak loh orang Indonesia yang nggak tahu Rote itu ada di mana. Padahal itu ada jadi pulau paling selatannya Indonesia gitu kan. Jadi satu kampung kecil itu, satu pulau kecil, dan bikin orang-orang ternyata jadi rame sekarang ke Rote. Dan ya syukurlah, alhamdulillah ya. Wah, ini luar biasa ini. Antusias dari peserta, banyak permintaan untuk dijadikan satu sesi khusus ini. Untuk sosial media sendiri, foto video sendiri, blog sendiri gitu. Mbak Satya, Mas Bari, mohon maaf, ini tidak bisa berlama-lama. Kita sebagai tuan rumah juga, ini peserta juga pastinya akan berbuka puasa, terutama dari teman-teman yang di timur ya. Di Jawa jam berbuka puasanya jam 5.30 gitu. Jadi ini Mbak Klaras juga udah muncul. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ini wow, ada 76 orang yang masih aktif mengikuti kelas ini. Luar biasa. Yang pertama tadi kalau saya boleh rangkum dari apa yang disampaikan Mas Bari dan Mbak Satya, bahwa ketika ingin membuat konten promosi ya, terutama untuk desa wisata, itu adalah kekuatan cerita yang menjadi nomor pertama itu. Kalau misalnya nggak bisa menampilkan foto yang bagus, paling tidak captionnya lah yang bagus itu. Banyak kok foto-foto yang jelek, tapi followernya banyak gitu ya. Contoh Agus Magelangan gitu, fotonya apa sih? Gitu? Foto pemborengan tapi captionnya bagus gitu ya. Tapi enak dibaca gitu dan banyak followernya gitu. Kemudian yang kedua adalah kualitas gambar atau video. Tadi disampaikan Mas Bari, kalau bisa ambil foto-foto yang bagus. Misal ada event, agenda-agenda desa wisata, itu di-uploadnya di stories itu. Nanti jadi highlight sendiri. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling susah. Untuk saya juga paling susah ini, konsisten. Semoga teman-teman untuk kita sama-sama, ini momen yang baik untuk bisa kita bongkar lagi file-file lama kita kumpulkan foto-foto wisatawan yang pernah berkunjung ke tempat kita, dan kita upload. Masih sampai September, mudah-mudahan ya kita bisa lebih cepat ya berakhir pandemi ini. Yuk kita tabungan konten ini kita upload di Instagram kita, di Facebook kita, dan media sosial kita. Kemudian yang keempat, jangan lupa berinteraksi. Nah, karena kita sebagai desa wisata, tuan rumah gitu ya, tentu agar bisa menarik perhatian wisatawan, tentu kita butuh berinteraksi gitu. Say hello gitu. Tadi disampaikan Mbak Satya, ya kalau bisa, kalau ini saran gitu, kalau wisatawan yang pernah datang ke tempat kita, yuk di follow Instagramnya, diikuti Facebooknya, diminta nomor WhatsApp-nya. Jadi suatu-suatu ketika ada konten yang baru atau harga yang baru atau produk yang baru, itu teman-teman desa wisata bisa melihat langsung gitu. Ada tambahan Mas Bari? Ya, jadi apa namanya, enggak sih, itu udah semua sih. Jadi memang kalau misalkan saya cuma bilang, ini banyak banget sih saya lihat yang nanya sebenarnya. Jadi kalau ada yang mau nanya lagi, DM ke saya nggak apa-apa. Ya, Atau juga DM ke aku juga boleh. Gitu. Oke. Mungkin closing dari Mbak Satya, dari Mas Bari, ada? Kamu aja lah yang close. Kamu udah mewakili semua. Udah mewakili. Iya. Pesanku buat teman-teman di desa wisata, di masa saat kayak gini, perbanyaklah konten, karena memang di pariwisata ini yang membuat kita bisa survive adalah tetap berpromosi, dan promosi terus gitu, tanpa henti, dan itu yang konsisten, itu aja sih yang penting gitu kan. Ya, jadi teman-teman sekalian, di era yang serba digital ini ya, revolusi digital ya, kita bergantung sama internet, sama teknologi. Dan kalau kita membaca data dari BPS itu ya, saya membaca data dari BPS 2017 itu jumlah penduduk kita ini kebanyakan adalah milenial. 33% itu adalah milenial. Seumuran kita Mbak Satya ya, milenial gitu ya. Iya, milenial. Tentunya karakter dari milenial itu adalah memiliki tingkat insenitas yang tinggi pada digital, sosmed gitu. Jadi mau tidur, sebelum tidur
dan bangun tidur itu bukanya sosmed dulu gitu. Jadi yuk kita manfaatkan sosial media ini untuk promosi, dan tentunya momentum ini sebagai momentum yang baik untuk melakukan soft selling gitu ya. Mungkin itu saja Mbak Satya, Mas Bari. Saya selaku tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak Nanti juga. kita bikin part 2, part 3, part 4 gitu ya. Nggak keberatan ya? Boleh. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf bagi pertanyaan yang belum bisa terjawab. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Clara. Monggo. Ya, makasih Mas Hanif, makasih Mas Bari dan Mbak Satya. Menarik sekali yang sudah disampaikan nih. Insight baru nih buat teman-teman dan Bapak Ibu Desa Wisata, pengelola Desa Wisata juga buat teman-teman yang ingin berkreasi di kontennya di tengah pandemi ini. Nah, memang banyak banget nih yang minta sesi-sesi berikutnya nih kayak kurang. Lanjut. Juga mungkin ada kesempatan lagi biar Mas Hanif bisa ikut ngobrol kali. Iya. Kebagian. Ya, tapi nggak terasa ini udah di penghujung acara. Gitu, kita langsung ke desa wisatanya aja ya. Oh iya, bareng-bareng kita live dari sana. Boleh. Banyak kan? Nah, kita udah siap ya. Oke. Iya, semoga nih COVID segera berakhir, jadi bisa direalisasikan rencananya. Oke, sudah sampai di penghujung acara. Saya atas nama panitia mohon maaf jika selama berjalannya webinar ini ada kurang ataupun ada kesalahan-kesalahan teknis. Secara pribadi juga saya minta mohon maaf. Juga saya ingin ingatkan lagi kalau Desa Wisata Institut bagi-bagi door prize. Caranya bisa dilihat langsung aja, biar nggak terlalu panjang saya bacakan lagi. Di Instagramnya @desawisatainstitut ataupun di websitenya. Lalu materi juga dari seri 1 sampai seri 4 sudah dapat diakses di desawisatainstitut.com. Kalau masih kurang mungkin bisa cek aja Instagram Mas Bari ataupun website Mas Bari, Instagram Mbak Satya juga, dan website Mbak Satya juga, biar ada materi-materi baru juga. Oh iya, Instagram Mas Hanif, mungkin mau promosi juga Mas Hanif. Udah. Akhir kata, ya sudah. Saya Sabi Clara, mohon undur diri. Sampai jumpa di kelas besok. Itu ada Pak Tri yang akan menyampaikan tentang peran BUMDes bagi desa wisata di masa pandemi COVID-19. Seperti itu. Selamat berbuka, selamat siap-siap berbuka juga yang belum waktunya untuk berbuka. Salam pesanan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam buat Mama di Sibolga, Mbak Satya. Disampaikan. Salam buat keluarga ya. Oke.